nanti saya tinggi jadi kenapa. Oke, shalom semuanya. Ada sukacita? Ada sukacita? Ayo dong, waduh itu Kak Franky sudah angop-angop itu. Firmannya cukup berat ini. Sorry. Jadi saya mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dewasa muda di tempat ini, kita tahu ya hari-hari ini kalau kita tarik balik di hari-hari Yesus hidup, ya kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah hari-hari ini Tuhan sedang keliling ini, ya Tuhan sedang keliling. Nah yang unik nanti kita mau belajar, ternyata saya sangat diberkati jujur aja, karena saya melihat bahwa wah ini ternyata pas sekali dengan kondisi situasi kita hari-hari ini, ya terutama kaum dewasa muda, ya terutama anak-anak muda ini. Ya tentu di sini rata-rata semuanya ini pasti Gen Z ya, Gen Z semua ini ya, Gen Z semua nih. Soro, Gen Z katanya ya, Gen Z, Soro jadi ya, jadi di Gen Z semua ini, wah di Gen Z ini banyak hal-hal yang luar biasa, tapi juga banyak hal-hal yang kita harus cermati. Nah ternyata jangan kaget nanti kalau dilihat ternyata di Alkitab itu sudah mencatat, ya sudah mencatat hal ini. Boleh ditampilkan mungkin, ya nanti kita sama-sama belajar. Boleh nggak, yo presentasinya? Ya. Baik, saya berikan judul ini ya, menjumpai Kristus di tengah keraguan, atau berjumpa dengan Kristus di tengah keraguan. Saudara, paham nggak dengan pengertian ini? Dari skeptis ke autentik. Apa sih skeptis itu? Yuk kita belajar sama-sama ya. Boleh, next. Nah ini ada satu perikop, ya, satu perikop yang sangat menarik tadi yang saya katakan di awal. Bahwa ada beberapa hal yang kita bisa melihat ternyata pada saat Yesus keliling, ya, yang menarik yang Tuhan ingatkan itu seperti ini. Yesus bangkit dari kematian, betul ya? Ini Yohanes 20 ini menuliskan banyak serentetan penampakan yang Yesus lakukan. Yang menarik, dia pada akhir cuman dikatakan dia tidak lebih dari 500 orang dia menampakkan diri. Sejak dia bangkit sebelum dia naik ke surga. Nanti tanggal berapa ya? Tanggal 14 kalau nggak salah kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, saya melihat sebuah latar belakang yang menarik ya dengan peristiwa ini. Ya, atau kita baca terlebih dahulu deh ayat ini. Saya bacakan ya dengan cepat. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24 dari Yohanes 20. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, di situ murid-muridnya bagaimana mengalami pengurapan Roh Kudus, Thomas gak ada. Ya, di situ Yesus menggambarkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Ya, nanti saya akan tambahkan. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, jadi selain Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, jadi Thomas ini pengen lihat bukti, realitasnya, bukti nyatanya. Ya seperti itu. Saudara, nunggu waktu yang cukup lama. Ayat 26 berkata seperti ini. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas sekarang ada bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudaraku, banyak sekali ayat ini dipakai sebagai satu mujizat, membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Semua terkunci, tahu-tahu Yesus simsalabim ada di situ, mungkin kayak begitu ya gambarannya. Tapi bukan itu yang jadi fokus. Perhatikan ya, damai sejahtera bagimu, ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia dengan segera, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29 terakhir, kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi, mungkin saya tambahkan begitu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kaum dewasa muda, KOG, di tempat ini, saya percaya tidak ada di antara kita yang baru pertama kali mendengar firman ini. Setuju ya? Kita udah sering dengar, wah ini apalagi kalau era-era seperti ini, menjelang kenaikan Tuhan Yesus, antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Banyak sekali firman ini disampaikan. Tapi saya mau lihat sebuah perspektif yang menarik. Yuk next. Ya, sebuah perspektif yang menarik. Saudaraku, saya berikan sebuah ilustrasi sederhana. Filter dan realita. Ini trending, tren sekarang media sosial. Ya, saudara, siapa sih yang nggak punya handphone hari-hari ini? Ya, mulai dari orang yang paling hebat sampai orang yang sederhana sekalipun apapun, semua pasti punya handphone. Indonesia kalau saudara boleh melihat, di antara 3 besar, ya karena kita nomor 3, nomor 4, 3 besar pengguna handphone di dunia. Ya, saudaraku, dan kecepatannya luar biasa. Saudara, kalau saudara mau lihat bukti, di sana masih ngantri, di Indonesia juga udah ngantri. Bahkan sampai tengah malam, orang belain mau ngantri iPhone yang terbaru. Ya, sama, di sana juga baru mulai, di sini udah terjadi. Siapa sih yang nggak tahu seperti ini? Nah perhatikan, saya tuliskan begini. Kita hidup di zaman di mana kita tahu betul bahwa apa yang kita lihat di layar ponsel seringkali bukan realitas sebenarnya. Setuju bukan? Ya, apalagi sekarang AI. Waduh, serem deh. Saudaraku, belum lama ada teman saya kehilangan 300 juta, cuma dalam waktu 2 menit. Ya, cuma dalam waktu 2 menit. Kenapa, saudaraku? Orang BCA tampil, online, betul-betul BCA. Wis, udah ketipu semua. Hati-hati ya, makanya sekarang diingatkan. Saudara, tahu-tahu dia bilang begini, percaya itu orang BCA. Hilang, ya, dalam sekejap. Nah, saudaraku, ada filter, ada sudut pandang gambar yang diatur, ya yang paling gampang dicerna, ada editan, betul nggak? Ada yang diedit. Jadi apa yang ada di handphone kita, itu belum tentu yang realitas. Belum tentu itu nyata. Semuanya itu bisa dipalsukan. Akibatnya apa yang menjadi dampak kita, tapi kita nggak bisa hidup tanpa ini. Saudaraku, ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, ya di daerah lain ya, mereka mencoba dan diprotes. Mencoba misalnya, yuk anak-anak kita bikin retret. Di retret ini 3 hari without handphone. Ada yang stres, bahkan super stres gitu. Ya kan? Awalnya mau ikut, wah karena mau rame-rame mau ikut, akhirnya nggak mau. Wah betul-betul dia nggak tahan. Ada yang sampai seperti itu. Jangan ngomong orang keranjingan game, tidak. Nggak hanya keranjingan, tapi semuanya. Jadi apa yang membuat kita seperti ini? Saudaraku, jadi kita sudah mulai sulit membedakan mana sih yang realitas, mana yang filteran ya, editan, mana yang palsu. Kita udah begini. Dan tiap hari, karena kita sudah nggak bisa lepas dari handphone, kehidupan kita itu dipenuhi seperti itu. Makanya akibatnya generasi kita menjadi generasi yang paling skeptis. Apa arti skeptis? Saya buka di KBBI, ya tulisan yang kuning di atas. Skeptis, jadi nggak percaya, semua penuh keraguan. Nah itu generasi seperti ini kita. Ini yang kita hadapin, terutama tadi itu generasi Zoro. Generasi suruh, wah itu banyak tuh, ya. Jadi kita sulit percaya sebelum melihat behind the skin. Apa itu? Bukti mentahnya, jadi bukti realnya itu apa? Saudaraku, ternyata lewat perikop tadi yang saya baca, kita baca bersama. Thomas adalah orang pertama di Alkitab yang memiliki mentalitas seperti ini. No filter atau no picture, no belief. Enggak percaya. Jadi Alkitab kita ini luar biasa, ada amin. Peristiwa ini luar biasa, ya nanti kita belajar. Saudaraku, dia nggak butuh testimoni atau pernyataan dari teman-temannya. Padahal itu teman-teman sepelayanan bersama. Mereka nggak butuh, dia nggak butuh. Aku nggak butuh, kamu mau ngomong apa aja aku nggak butuh. Aku mau lihat realnya. Menarik bukan saudara? Saudaraku, kita semua percayakan di ruangan ini Yesus bangkit. Betul nggak? Boleh nggak saya berpikir, tadi saya sampaikan di ibadah itu juga.
Waktu Yesus bangkit, kenapa sih Yesus tinggalin lubang paku? Kenapa sih Yesus tinggalin lubang di sini? Ya, dia bangkit dari kematian kan, betul? Pastinya kan bagus kan kalau bisa tubuhnya mulus begitu ya. Betul enggak? Coba kita bermain sedikit dengan logika kita. Kira-kira kayak begitu enggak? Tapi kenapa Tuhan izinkan ada lubang? Lubang bekas paku itu masih ada. Oh ya kita bisa, mungkin ada orang kedokteran di sini, ada yang kedokteran enggak? Oh Pak, 3 hari itu enggak bisa hilang Pak. Dia habis dipaku 3 hari enggak bisa hilang, habis ditombak 3 hari enggak bisa Pak. Dijahit pun juga masih kelihatan, betul enggak buktinya? Tapi bukankah itu sebuah miracle bahwa Yesus dibangkitkan, betul enggak? Kenapa sih Yesus seperti itu? Ya, tadi saya juga sampaikan hal yang menarik juga, kondisi seperti itu. Kenapa Yesus cuma buat murid-muridnya sampai tadi itu sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu muncul loh seketika, simsalabim, tahu-tahu terkunci semua karena murid-muridnya pada saat itu ketakutan. Ya kan? Karena masih dicari ini siapa yang anggota, siapa yang murid-murid dari orang Nazaret ini, dari Yesus ini. Orang Romawi masih mencari, jadi mereka ketakutan, tahu-tahu Yesus muncul. Mungkin itu juga bisa jadi alasan, kalau saya berandai-andai, waktu Yesus bangkit, kenapa sih Yesus gak berada? Ini kan peristiwa yang ramai kan, ingat perjalanan 2 murid yang di Emmaus itu, yang ke Emmaus. Betul gak? Pernah tahu kan ceritanya ini? Sampai Yesus ada di samping mereka, bertiga mereka berjalan, mereka gak mengenali kalau itu Yesus. Sampai pada akhirnya sampai di rumah mereka ditahan, Yesus ditahan untuk tidak pergi. Ya, saudaraku, sampai ada lagu kuno ya, saya ingat, tinggal sertaku kawanku kudus. Hampir malam, jangan jalan terus, itu Emmaus itu. Di orang yang berjalan ke Emmaus, Yesus ditahan, sampai akhirnya Yesus memecah roti, baru tahu mereka. Yesus menghilang. Saudaraku, ini sebuah peristiwa yang besar bukan? Yang terjadi di Yerusalem saat itu. Bahkan mereka berdua berkata seperti itu pada saat Yesus, kamu bicara apa? Masa kamu ini orang asing dah, nggak tahu kalau di sini ada peristiwa besar. Saudaraku, saya sering kadang mengandaikan, kalau Yesus, kenapa cuma mau ketemu sama 500 orang ya, murid-muridnya aja. Kenapa Yesus nggak mau berdiri di tengah pasar yang ramai? Woi, aku bangkit. Kira-kira banyak yang bertobat nggak? Mungkin bisa banyak yang bertobat atau mungkin nggak. Betul. Nah ini loh, kembali kita lihat ya. Balik kepada Thomas ini, dia nggak butuh saudara. Ya, testimoni dari orang lain, dia butuh realitas yang bisa disentuh. Yuk, saya kasih ilustrasi yang kedua. Silakan. Ini juga menarik-menarik ini. Hari-hari ini ingat kata ghosting? Halo? Wajar nggak ghosting ini? Ya, istilahnya kita, ini ada anak-anak, ya setengah dibully lah, tapi secara media. Betul nggak? Ini ghosting experience. Bagi banyak kita, kaum dewasa muda atau anak-anak muda, merasa ditinggalkan atau di ghosting itu istilahnya. Adalah hal yang menyakitkan. Bayangkan perasaan Thomas. Dia sudah memberikan 3 tahun, ini kita juga bisa belajar sesuatu dari Thomas. 3 tahun hidupnya untuk Yesus, lalu Yesus mati. Saudaraku, dia merasa di ghosting oleh harapan dan imannya sendiri. Dia merasa bahwa, dia punya pengharapan yang begitu luar biasa buat Yesus. Tapi realitanya Yesus mati. Realitanya Yesus mati. Jadi apa yang terjadi, saudara? Wajar jika dia sinis jadinya. Jadi bilang, nggak percaya, aku nggak percaya. Kalau aku nggak lihat secara realitas diri, aku nggak akan percaya. Nah, dia berkata seperti itu. Nah saudaraku, sebetulnya keraguan Thomas itu tadi sebenarnya bentuk pertahanan dari dirinya, agar tidak kecewa untuk kedua kali. Wajar bukan? Siapa di antara kita yang mau kecewa 2 kali? Tentu nggak mau. Jadi kita buat, Thomas ini lakukan yang benar. Namun kita melihat bagaimana Yesus justru menghampiri dalam tanda kutip dan bukan menjauh-jauhi. Jadi Yesus nggak ada kamus ghosting itu di dalam Yesus. Yesus nggak pernah melakukan ghosting. Ini yang menarik. Ya, kita pahami ini dulu. Yuk, next. Nah, 2 contoh ini dengan bahasa sekarang ini. Nah, sekarang ini perhatikan. Di era post-truth, apa itu? Post-truth itu. Kalau pengertiannya begini ya, melewati kebenaran. Melewati kebenaran. Hari-hari ini saya cermati ya, menarik sekali. Apa yang disebut era post-truth itu? Jadi gini,
ada realita yang sudah sangat jelas. Tadi saya kasih contoh yang sederhana, misalnya begini, BPS, Biro Pusat Statistik misalnya Indonesia, sudah mengumumkan bahwa inflasi itu 3% misalnya. Inflasi 3%, ngerti ya? Berarti harga-harga itu naik kurang lebih 3% lah. Tapi walaupun sudah ada data, kita itu masih ngeyel gitu, ngerti? Anak muda itu banyak kan, aku enggak percaya, pemerintah itu bohong. Itu enggak benar itu semua. Saya ini loh beli 30% lebih mahal. Enggak ada itu semua. Dia bilang begitu. Jadi apa? Tadi saya tuliskan dalam yang lama. Era post-truth ini, orang sudah enggak percaya lagi dengan fakta. Dia lebih menggunakan perasaannya. Ini yang terjadi kok, ini benar. Itu yang disebut post-truth. Dan media sosial, kita diajar untuk skeptis, enggak percaya terhadap segala sesuatu. Biasa kan? Pernah dengar kan pernyataan ini, no pic itu hoax. Jadi harus butuh picture. Jadi dia lihat realitanya. Sekarang picture aja udah bisa dipalsukan sama AI. Wah, jadi no pic atau sama dengan hoax itu adalah mentalitas kita. Saudara mungkin bisa nggak setuju dengan saya, tapi ini realitas yang terjadi hari-hari ini. Ya, nah jadi masalah yang ditimbulkan apa? Bagi kita, orang-orang percaya, yang tentunya terimbas dengan hal ini. Saya tulis, pergumulan iman di tengah dunia yang rasional dan skeptis. Logikalnya itu kuat sekali. Logikanya itu kuat sekali dan akhirnya tapi ada skeptisnya, ada kurang percayanya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi, saudaraku. Jadi banyak kita, ya anak-anak muda atau dewasa muda, merasa bersalah kalau kita mau hidup benar, mau betul-betul hidup takut akan Tuhan. Karena memiliki pertanyaan yang sulit tentang iman. Jadi dia bilang, sebetulnya aku ini percaya enggak sih? Sama Tuhan ini aku percaya enggak? Saya berharap di ruangan ini tidak ada yang seperti itu. Amin? Ya, enggak ada yang seperti itu. Tapi saudaraku, ini bisa timbul. Bisa timbul, bahkan kecenderungannya sekarang arahnya ke sana. Maaf ya, maaf. Gereja-gereja, pasti kita nyoba ngejar targetnya anak-anak muda. Wah, anak-anak muda ini dengan apa? Mau datang ke gereja. Makanya saya bersyukur kalian masih menyempatkan diri karena untuk datang ke gereja. Saudaraku, kita melihat trennya. Wah, mau nggak mau anak-anak, harus yang tempat di mana mereka bisa gaul sama-sama, bisa berkumpul sama-sama. Kita buat seperti seakan-akan mega church dengan berbagai macam, daya tarik yang akan buat mereka datang. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Kemungkinan tidak. Karena apa? Mentalitasnya sudah kayak seperti itu. Jadi apa yang terjadi akhirnya? Seringkali mereka mundur dari gereja. Pernah dengar iman topeng? Ya toh, dia pura-pura percaya, tapi sesungguhnya dia nggak percaya. Maaf, cuman setor muka aja ke gereja. Ya pasti nggak akan bertahan lama. Betul nggak? Nah ini yang terjadi. Ya nanti kita belajar dari Thomas. Nah, atau ada yang lebih anu lagi, ya murtad diam-diam. Tahu-tahu nggak datang deh. Saya pernah ketemu satu orang yang memberanikan diri berkata begitu. Pak, saya sekarang ini ateis Pak. Kaget saya. Kamu kok bisa ngomong kayak begitu gimana? Karena saya nggak percaya sama Tuhan. Saya udah nggak percaya lagi Pak sama Tuhan. Ada apa? Tuhan nggak pernah ada. Ya dia karena dipengaruhi ini terus kan tiap hari. Tiap menit, bukan tiap hari aja. Ya saudaraku, Yesus tidak menolak orang yang ragu. Perhatikan peristiwa itu tadi, nanti kita bahas lebih detail. Dia justru menjumpai mereka, justru dia datang mengubah keraguan menjadi iman yang personal dan radikal. Iman yang kuat. Yesus dengan sabar menjumpai Thomas, menunjukkan luka-lukanya dan menegaskan berkat bagi mereka yang percaya tanpa melihat. Ayat 20, tadi ayat 29. Ini adalah panggilan untuk percaya pada kebangkitan meski di tengah keraguan dan pergumulan hidup. Pasti itu ada. Nah saudaraku, dari sini kita melihat, yuk next. Ya, keraguan ini bukan hal yang sebetulnya bukan hal yang aneh. Keraguan itu bisa terjadi kepada siapapun juga tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi kembali justru di tengah-tengah keraguan, nanti kita akan lihat ya, justru di tengah-tengah keraguan di sini Tuhan itu bekerja luar biasa. Katakan amin. Nanti kita lihat ya. Yuk, saya bahas sedikit tentang
ada beberapa hal yang kita bisa pelajarin sungguh-sungguh. Nanti kita lihat langkah praktisnya dengan cepat. Ya, saya baca kembali ayat 20, 24, 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka. Jelas tidak hadir. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yang pertama yang kita bisa belajar, validasi atas kejujuran rohani. Saudaraku, yang menarik, Thomas itu enggak pura-pura. Ya, enggak pura-pura percaya seperti tadi itu, iman topeng tadi. Dia enggak pura-pura percaya. Hanya karena 10 murid lainnya berkata Yesus bangkit. Artinya apa, saudaraku? Ini yang sangat penting, ia jujur sama standarnya. Artinya apa, saudara di sini? Saudara dan saya enggak ada masalah saudara mau ragu. Tapi yang penting saudara harus tetap ada di dalam lingkungan ini. Harus ada di dalam lingkungan yang benar. Karena begitu keraguan ini saudara arahkan ke tempat yang lain, ya, saudara, itu akan berkembang liar dan akan menjadikan kita tadi itu murtad, ya diam-diam. Jadi saudaraku, perhatikan baik-baik, kisah ini mengajar kita untuk jujur dengan kondisi rohani kita. Daripada berpura-pura percaya, wah semuanya baik, ini dan lain sebagainya, ini keterbukaan. Ya, iman topeng ini lebih baik mengakui keraguan kepada Tuhan. Agar Tuhan itu dapat memberikan penguatan pada imannya nyata. Saya garis bawah ini, Tuhan lebih menyukai kejujuran yang skeptis sekalipun. Kejujuran yang penuh dengan keraguan, yang penuh ketidakpercayaan, daripada kepura-puraan yang religius. Jangan takut kita ini mengakui kalau kita ini lagi stuck. Saudaraku, dalam hidup saya melayani, pernah sekali waktu, itu masih di gereja lama. Saudara, kalau saya orang berkata, ini saya sudah sampai di sini. Saya sudah punya pengalaman, jujur aja. Kalau ada istri saya bisa bersaksi, bisa membenarkan. Saya pernah berkata dalam hati saya, sudah stop sampai di sini. Saya enggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Saya cabut, saya mau mundur dari pendeta. Enggak perlu, saya enggak perlu itu. Wah, itu udah berapa tahun yang lalu. Tuhan kasih saya 3 kali mimpi yang kurang lebih artinya hampir sama. Terakhir itu sangat jelas, saya kayak di bulan begitu ya, ini sekarang lagi misi ke bulan. Saya lihat di bulan, saya lihat bumi begitu indah. Bumi itu lihat bagus, ada suara, saya percaya itu suara Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan berkata, bagus kan, indah kan dunia ini, indah. Saya berkata indah, tahu-tahu diganti, hilang. Gambarnya itu gambar gereja kuno kayak di Amerika itu, ada loncengnya di atas itu. Kamu bilang, kamu mau menang sama dunia yang begitu indah, kamu mau menang? Saya katakan tentu Tuhan, saya mau menang. Saya bilang, belajar dulu sama gereja. Saudara, maaf kalau saya berkata ini. Saudara, kita selalu waktu itu saya berkata bahwa gereja itu tempat yang nyaman, enak, begini, enggak ada gesekan, enggak ada apa. Justru salah besar. Enggak lama kemudian saya belajar, saya dengar seorang hamba Tuhan berkata, gereja itu jangan tersinggung ya, jangan tersinggung, ini buat saya. Gereja itu ada seperti bengkel. Kayak bengkel mobil, cuma ada 3, 1 maintenance, ya orang mau maintenance kan, ganti oli dan lain sebagainya. 1 ada yang rusak sedang, yang ketiga rusak berat. Jadi bengkel tempat perbaikan itu gereja. Kamu berharap semuanya kan baik-baik saja, enggak. Justru di sini kita akan digesek, kita akan dibentuk. Jadi saudaraku, jangan takut mengakui bahwa kita sedang stuck atau mandek rohani kita. That's fine, itu enggak ada masalah. Saudaraku, lihat, tadi dikatakan itu, Yesus marah enggak pada saat dia datang kepada Thomas. Thomas, ini aku, cucukkan. Makanya tadi saya katakan, kenapa sih Tuhan enggak bilang, dia udah bangkit kok, sekalian aja lah semuanya. Bisa enggak Tuhan lakukan itu? Semuanya mulus lagi seperti ini, enggak ada lubang paku lagi, betul enggak? Tapi kenapa Tuhan lakukan itu? Rupanya salah satunya untuk ini. Saudaraku, Thomas tidak ditinggalkan, Thomas tidak dimarahin. Mungkin kalau saya jadi guru, kan sudah guru, udah 3 tahun lah paling enggak, 3,5 tahun bersama-sama dengan Thomas. Mungkin saya akan marah, Thomas gimana kamu enggak percaya? Aku sudah banyak melakukan mujizat di hadapanmu, kenapa kamu tetap enggak percaya? Yesus enggak marah seperti itu. Yesus datang, dia berikan, ini tanganku, ini lambungku, cucukkan tanganmu. Saudaraku perhatikan,
Ini yang sungguh-sungguh luar biasa yang Yesus katakan. Yuk next, yang kedua. Dari Yohanes ya, tadi ini ayat ini sudah baca, 26, 27. 8 hari kemudian murid Yesus kembali berada dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas itu tadi, taruh jarimu di sini. Ya, dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudaraku, sebuah ruang yang sangat jelas bagi pertanyaan rasional, pertanyaan logika. Saudara, Yesus datang bukan untuk menghakimi syarat yang diajukan Thomas. Yesus bisa marah kalau begitu. Kita bisa marah, melainkan untuk memenuhinya. Ia menawarkan lukanya untuk dijamah. Yesus tidak marah, tadi yang saya sampaikan. Keraguan Thomas, ia tidak memarahi keraguan Thomas, melainkan menghampiri, memberi bukti yang dia minta, dan menuntun kembali kepada imannya. Amin. Iman Kristen itu bukan iman yang buta, blind faith, no, bukan. Gunakan akal budi untuk mempelajari, memperdalam literasi iman kita. Politik J3, sekarang hari-hari ini banyak kan, kita bisa belajar dari YouTube, dari manapun sejarah Alkitab. Yesus cukup besar untuk menjawab pertanyaan intelektual kita. Ada kata-kata intelektual. Saudaraku, kita sebagai anak-anak muda, kita mau sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbicara tentang intelektual, yang berbicara tentang sesuatu yang bernada tinggi atau berpengertian tinggi, seperti itu. Saudaraku, Yesus kembali membuktikan hal yang luar biasa dengan peristiwa ini. Dia berikan itu tadi. Yuk next, dengan cepat. Cukup banyak soalnya. Ayat 3, yang ketiga, transformasi melalui perjumpaan pribadi. Di ayat 28, setelah Thomas mencucukkan itu, dia menyadari realita itu. Dia langsung berkata hal yang menarik. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Keren kan? Kenapa dia bisa menjawab seperti itu? Nah inilah. Ini loh yang Thomas berubah bukan karena argumen, bukan karena berdebat, tidak, bukan karena dia mau putih, tapi karena perjumpaan. Bagi generasi yang sekarang ini, yang banyak tidak puas hanya dengan kata orang. Kata orang ini kayak gini loh ya, bakmi ini enak loh ya. Kalau nggak datang sendiri nggak nyoba nggak enak. Makanya kenapa viral itu laku, ya Pak Robert ya. Pak Robert ini punya bisnis restoran, banyak datengin begitu dia. Buat orang viral dulu, ya kan. Wah ini kenapa butuh namanya konten, bukan konten kreator lah, itu apa ya, motivator begitu ya. Harus perlu seperti itu agar orang mau datang melihat dia. Ya harus diviralkan baru seorang tempat itu jadi rame atau dia apa. Ya generasi ini nggak puas karena nggak puas dengan ini kata orang. Ya aku harus coba. Ayo siapa di antara di sini yang nggak tertarik dengan itu? Coba. Mau cari makan nomor 1 cari dulu TikTok. Mana ya daerah sini yang sekarang lagi viral, dicari di situ. 2 kali 3 kali saya datang ke situ ya. Ya ke satu tempat makan itu di Bandung juga begitu dimakan. Tanya istri saya kalau ada saya, sekali aja ya. Once in a lifetime, sekali aja saya makan ini, nggak ada lagi. Tapi beda loh dengan Pak Robert. Kalau Pak Robert lain ini, bintang laut ini mah enak banget itu. Ya kan boleh kalau ini. Bener, saya 2-3 kali Pak, saya kecewa. Diviralkan katanya, wah hebat. Yang ngomong tuh orang Beken. Saya nggak boleh sebut nama ya. Begitu datang, ya ampun, makanan apa ini? Antrinya lama lagi. Ya toh, ada daftar listing antrinya lagi. Udah duduk lama, mau pergi udah tanggung, ya udah dicoba makan. Ternyata kayak begitu. Nah, ini yang terjadi kata orang. Penampakan ini menekankan bahwa iman yang kokoh lahir dari apa? Garis bawahi, perjumpaan pribadi. Anak-anak, saudara-saudara yang terkasih, ya, kaum dewasa muda tempat ini, perjumpaan pribadi ini yang mulai luntur dari waktu ke waktu di antara kita. Ini juga teguran juga buat saya. Bagaimana kita ngalami kejumpaan pribadi kalau kita nggak pernah mau niat untuk intim dengan Tuhan. Niat aja dulu, ya. Jangan ngomong itu, niat aja untuk seperti itu, ya. Sehingga Thomas gak cukup banyak mendengar kesaksian lain, ia butuh mengalami Yesus sendiri untuk berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini contoh yang sangat konkret. Saudara, kembali saya katakan, gak ada pilihan lain. Hari-hari ini bagaimana di tengah-tengah segala sesuatu yang skeptis, penuh keraguan, saudara, gak otentik. Saudara,
Padahal kita ini harus menyembah Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang juga tidak pernah kelihatan secara visual. Saudaraku, tapi kita bisa rasakan. Tapi saudara, perhatikan di sini. Bagaimana kita bisa dengan mudah, maaf ya, saya nggak nyindir, di gereja kita berkata, ya kayak tadi tuh, ya Tuhanku, ya Allahku. Padahal hati kita sesungguhnya kita belum tentu 100% kita percaya. Atau 90% kita percaya, atau 80% kita percaya. Jangan-jangan cuma 20% kita percaya. Makanya seringkali kita jadi kalah. Begitu himpitan, tekanan mulai terjadi, wah kita lihat. Saudaraku, Thomas ini akhirnya luar biasa, bertransformasi dari seorang peragu menjadi martir yang berani memberitakan Injil sampai ke India. Saudara nanti bisa lihat di internet, banyak. Ya, rata-rata mati-matinya rasul ini keren-keren, ada yang ditebas kepalanya, ada yang dijalib terbalik dan lain sebagainya. Saudaraku, Thomas salah satunya. Ya ini motivasi buat kita. Krisis iman itu bukanlah akhir. Ya, melainkan persiapan untuk pelayanan yang lebih besar. Saya tambahkan begini, iman warisan orang tua tidak akan bertahan di era digital. Saya sorry, mungkin saya nyinggung ini, ya. Saudara, hati-hati dengan itu, ya. Kita butuh pengalaman pribadi dengan Tuhan. Doa, komunitas seperti ini, perenungan firman agar iman itu menjadi bagian yang luar biasa buat diri kita. Ayo next, yang terakhir, yang keempat di chapter ini. Yang terakhir ini, kata Yesus kepadanya, ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, ini cerita berkat bagi mereka yang bertahan dalam iman. Saudara, saya korelasikan dengan satu hal ya. Tentang ucapan bahagia, beatitudes ini. Saudara, saya temukan ayat ini. Ya di bagian yang ke-8 ternyata itu jadi kunci, saudaraku. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara jangan alergi ya dengan kata dianiaya. Saudara jangan berpikir bahwa aniaya itu bahwa saudara dikebukin. Ya kita pernah melihat beberapa yang viral. Wah di belahan dunia sana, di Afrika khususnya, ada orang yang dibakar karena cuman disuruh menyangkal Yesus. Ya, suruh menyangkal Yesus. Saudaraku, kata-kata aniaya itu biasanya ngarah ke sana. Tapi kembali saudaraku, aniaya ini bukan cuma bicara seperti itu. Tetapi perhatikan baik-baik, berbahagialah orang yang dianiaya. Enak ya ngomongnya, berbahagia, tapi dianiaya. Tidak gampang saudaraku. Kata bahagia di sini, makarios dari Yunani, diberkati atau keadaan yang baik di mata Tuhan. Walaupun dari luar kelihatan rugi atau sakit. Saudaraku, di sini kata berbahagia. Nah, saudara, saya temukan begini. Ternyata ucapan bagian ke-8 ini, jadi ucapan ada 7 sebelumnya. Saudara kalau baca di Matius ya, saya simpulkan sedikit di sini. Sorry, saya nggak buat di situ. Yang pertama miskin di hadapan Tuhan. Sadar kalau kita butuh Tuhan. Saya rangkum begitu. Yang kedua, berduka cita di dalam Tuhan. Peka sama dosa dan penderitaan. Yang ketiga, lemah lembut. Saudaraku, lemah lembut itu artinya apa? Wah, kita nggak sok-sokan, kita nggak main kuasa. Ya, lapar akan kebenaran, haus untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Yang kelima, murah hati, mengasihi orang lain, kasih kepada orang lain. Suci, punya hati yang bersih. Ya, yang ketujuh, pembawa damai, rekonsiliasi, juru damai dan lain sebagainya. Saudaraku, ketujuh ucapan bahagia Yesus di bukit bahagia itu, saudaraku dikunci dengan ayat ini. Sorry, ayat yang ke-8 tadi. Ya, kata-kata ini. Jadi saudaraku, saudara yakin, apakah saudara bisa lakukan? Jadi arti kata dianiaya ini oleh sebab kebenaran, karena ada 7 hal itu tadi. Saudara bisa genapi enggak 7 hal itu? Kalau saudara 7 hal ini enggak bisa digenapi, saudaraku, yang ke-8 ini, materai ini akan gagal. Ya, saudaraku. Jadi ucapan bagian ke-8 ini betul-betul seperti ini. Nah, saudara, itu digambarkan. Ketika Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Itulah saudara dan saya. Hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang skeptis, keadaan-keadaan yang selalu rasional, kuat sekali logikanya. Kuat sekali rasionalnya. Saudaraku, di situ kita menjadi, saudaraku apa yang terjadi? Nah, kita hambar semua ini, tadi 7 ini.
miskin di hadapan Tuhan, berduka cita, lemah lembut, lapar akan kebenaran, murah hati, suci hati, pembawa damai. Saudara, di dunia yang serba visual, percaya pada janji Tuhan tanpa bukti insan adalah bentuk kedewasaan rohani yang paling dihargai Kristus. Amin. Saudara, saudara jangan butuh visual itu. Nah, kita harus lawan hal itu. Yuk next, dengan cepat. Nah, ini langkah-langkah praktisnya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak enak, saudaraku. Langkah-langkah praktik yang pertama, jadikan keraguan itu sebagai pemicu untuk belajar. Enggak gampang, saudara. Saya renungkan ini tidak mudah. Bagaimana keraguan ini menjadi pemicu untuk belajar. Alih-alih menjauhi pertanyaan sulit, gunakan rasa ingin tahu untuk mendalami litasi iman tadi itu. Apologetika itu. Cari sumber, buku, sinear, atau podcast ya, teologi yang berkredibel untuk menjawab pertanyaan rasional Anda tentang Alkitab. Saudara, hari-hari ini saya banyak ada beberapa orang ya yang saya tahu mereka kredibel, saya selalu dengar. Ya, selalu dengar tentang sejarah Alkitab, tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Saya banyak catat dari situ, iman saya berkembang. Salah satu contoh, ya nggak apa-apa ya, walau direkam saya sebut. Saya sering dengerin Pak Bambang Nursena misalnya, bicara tentang itu. Ya, saudara, beliau bisa diterima banyak golongan, ya banyak golongan. Bukan apologetik yang selalu menyerang orang lain. Ya, saudaraku, beliau sampaikan yang sangat memberkati saya. Selalu dia berkata begini. Ada orang yang menyangkakan Yesus itu nggak disalib. Banyak orang yang banyak ya istilahnya ya pengajaran-pengajaran yang mengatakan oh Yesus itu digantikan, bukan Yesus yang mati. Ya gnostik dan lain sebagainya. Oh ini itu dan lain sebagainya. Tapi beliau bisa buktikan, saya simpan beberapa literatur ya yang beliau sampaikan, saya copy, saya semua banyak prasasti, banyak buku-buku tanpa Alkitab. Beliau berkata, tanpa Alkitab sekalipun Yesus itu nggak bisa ditentang bahwa Yesus itu disalib. Udah titik. Benar nggak? Udah, jadi kita semakin kuatkan iman percaya kita. Oh iya, tanpa Alkitab pun, ya soalnya kalau kita ngomong pakai Alkitab, itu kan Alkitabmu, katanya begitu. Alkitabmu, Yesus dibangkit. Enggak, apa disalibkan. Padahal benar, saudara. Ternyata banyak sekali prasasti kuno. Itu sejarah, bicara sejarah. Jadi di luar Alkitab, sudah pasti bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, kita belajar dengan hal itu. Jadi keraguan ini justru membuat kita ini micu kita untuk belajar lebih dalam. Supaya kita tahu tentang hal-hal yang baru. Tentang hal-hal yang kita tidak pernah kenalin, bukan hal baru, maaf. Hal yang kita belum pernah pelajari. Saudaraku, berbuat baik dan lain sebagainya, oh ini semua itu baik. Tapi kadang-kadang kita punya pondasi, punya landasan. Supaya kita ini enggak ragu. Yang kedua, bangun komunitas pendukung yang sehat. Saudaraku jangan bergumul sendiri, punya kelompok seperti ini. Punya kelompok sel yang begini, saling tukar pikiran satu dengan yang lain. Saya percaya, ya saudaraku, kita merasa kita akan terus bertumbuh, terjaga dari dukungan, ya melalui dukungan orang sekitar kita. Nah ini yang ketiga, kurangi noise digital. Terlalu banyak terpapar konten skeptis atau gaya hidup yang jauh dari nilai iman di media sosial, dapat melemahkan rohani kita atau otot rohani kita. Lakukan ya ini, puasa digital secara berkala untuk memberi ruang bagi doa dan pembacaan firman Tuhan yang lebih tenang. Kayaknya nggak masuk nih mungkin. Aduh Pak, mana bisa itu tadi. Ada yang ceritain 3 hari yuk tanpa kok 3 hari, 3 jam tanpa, bisa nggak? Ayo coba Anda tes. 3 jam betul-betul tanpa gunakan iPhone kalian. Kira-kira bisa nggak? Ayo jalan. Nah, ini kurangin, karena ini yang terpapar terus ya, isinya kayak seperti itu. Inilah ini, itulah ini. Padahal belum tentu itu benar. Itu hoax. Yuk next, yang keempat. Fokus pada pengalaman nyata. Nah ini tentu. Ya saudara, pelayanan yang sebenarnya. Doakan orang sakit dan lain sebagainya. Saudara datang, saudaraku. Jadi bukan cuma teori aja iman itu. Ya, terlibat dalam pelayanan nyata atau aksi sosial. Ya toh, bagaimana Tuhan bekerja melalui tindakan kasih, jelas. Yang kelima, berdoa. Berdoa bagaimana? Secara jujur. Lakukan doa seperti Thomas yang jujur dengan kondisinya. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan aku ingin percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Saudaraku, kejujuran di hadapan Tuhan adalah langkah awal perjumpaan pribadi yang akan mengubahkan saudara dan saya. Amin.
Ini langkah praktiknya. Yuk next, terakhir. Ya. Nah, saudaraku, saya ringkas sedikit kesimpulannya, nanti saya jelasin. Keraguan Thomas itu bukan akhir dari perjalanannya, melainkan pintu masuk menuju pengabdian yang lebih dalam. Ya, tadi udah jelas bagaimana tradisi Thomas. Sekali lagi, berhenti menyembunyikan keraguan. Bawalah itu dalam doa dan diskusi yang sehat. Luangkan waktu untuk menjamah luka Yesus. Dalam tanda kutip, saudaraku, lewat apa? Kita belajar lebih dalam. Bukankah firman Tuhan berkata, Hagai menuliskan sangat jelas, umatku binasa. Enggak bicara orang di luar sana. Ya, umatku binasa karena tidak kurang mengenal aku. Karena mereka yang menolak pengenalan akan aku. Saudaraku, jamah luka Yesus. Artinya apa? Terus kita lakukan ini. Terus kita lakukan. Batasi saudara, kita perlu medsos. Tapi kembali kita harus batasi. Setelah saya mendengarkan hal ini, saya pun juga mulai berkata, aduh, saya akan lakukan ini Tuhan. Mulai bertahap, kurangin seperti itu. Yesus tidak meninggalkan kita dalam keraguan. Dia sedang berjalan menghampiri kita di balik pintu-pintu ya terkunci di hati kita. Amin saudara. Saya berikan beberapa quotes di sini. Yuk silakan next sebelum saya akhiri. Keraguan ini Paul Tillich ya menuliskan adaptasi dari beliau. Keraguan bukanlah lawan dari iman. Keraguan adalah bagian dari iman. Ada amin? Setuju enggak? Karena dengan keraguan kalau kita pegang atau kita jalani keraguan ini, kita arahkan sungguh-sungguh seperti tadi dikatakan. Pemicu untuk belajar, saudaraku, untuk mengenal lebih dalam lagi. Saudaraku, ini bagian dari iman. Orang yang tidak pernah ragu, mungkin tidak pernah benar-benar berpikir tentang apa yang ia percaya. Setuju enggak? Sangat menarik saudara. Ini saya mau tempel aja, jadi supaya ingat terus. Yesus tidak datang untuk menghapus semua pertanyaan kita dengan penjelasan logika, melainkan ia datang untuk mengisi ruang keraguan kita dengan kehadirannya. Izinkan Tuhan menjamah melawat saudara dan saya. Supaya kita ini betul-betul ya, keraguan kita itu bukan hanya cuma terjawab, tapi keraguan kita seperti Thomas tadi itu, ya, nggak perlu bukti nyata, karena Yesus menutup firman itu dengan begitu. Ya, kita percaya walaupun kita tidak melihat. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau. Dunia mengenal Anda melalui kesuksesan, ya, Anda. Tetapi Tuhan seringkali memakai luka dan keraguan Anda untuk menunjukkan kemuliaannya kepada Tuhan. Artinya keraguan kita. Kalau kita ragu itu enggak ada kok yang jadi masalah. Saudaraku, saya harapkan ini boleh menjadi perenungan buat kita. Ya. Jadi dalam keraguan kita, bawa itu semua kepada Tuhan, enggak ada yang lain. Jangan biarkan itu berjalan sendiri. Saudara, saya tambahkan beberapa saya punya beberapa teman itu di area ya, khususnya salah seorang staf saya itu punya istrinya ini orang yang ya cukup kompeten di area psikologi. Saudara, semakin hari semakin kesini semakin banyak, khususnya generasi Z. Anak-anak muda, dewasa muda yang sudah mulai beranjak, itu rentan sekali kesimpulannya. Rentan sekali terhadap begini-begini. Enggak sedikit, ya, karena dia buka kayak psikologi, ya, counter psikologi begitu dia datang, tidak sedikit dari mereka yang berkata, saya sudah mau menghabisi nyawa saya sudah mau bunuh diri. Itu semakin banyak, karena hopeless, enggak diterima, keadaannya seperti itu, akhirnya dia sembunyi sendiri, dari waktu ke waktu. Jadi apa yang terjadi akhirnya? Saudaraku, karena tidak bisa diajak bicara, terus dia cuma berkutat dengan ini. Apa yang terjadi dengan handphone-nya, dengan media sosialnya, apa yang terjadi akhirnya? Enggak sedikit, kalau enggak dicegah, mungkin sudah akan menghabisi nyawanya sendiri. Jangan sampai terjadi, dan gak sedikit, maaf ya, gak sedikit mereka itu dari keluarga yang baik-baik. Kadang orang tuanya tidak menyadari hal itu terjadi. Ini yang serem. Orang tuanya gak lihat, karena anaknya selalu menyembunyikan diri di kamar mereka. Kelihatannya ada kesibukan, oh maaf, nilai sekolahnya baik.
nilai sekolahnya baik. Jadi seakan-akan nggak ada yang mencurigakan. Tapi ternyata, yaitu tadi yang disebut, jiwa mereka rentan. Karena nggak menemukan jawaban terhadap itu semua. Nah, saudaraku yang terkasih, kaum dewasa muda di tempat ini, kalau kita ya mengenal betul tentang Kristus. Saudara, seperti tadi yang Thomas itu dipakai Tuhan sampai ke India. Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk pergi lebih dan lebih lagi, selamatkan jiwa. Mau enggak kira-kira saudara kita lakukan hal itu? Karena ini penting, yang penting kita belajar terlebih dahulu. Bahwa di era yang seperti ini, di era digital seperti ini, post-truth, media sosial begitu kencangnya, ke depan tambah AI yang kita enggak tahu bagaimana. Saudaraku, kita yang harus terampil. Bukankah Tuhan berkata kita harus jadi garam dan terang? Ya, kita harus jadi garam dan terang. Kita harus lakukan ini. Tidak ada jalan lain. Lewat peristiwa Thomas ini tadi, saudaraku, kita harus bisa lakukan itu. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sama-sama, yuk. Kita akan perjamuan kudus, saudaraku yang terkasih. Haleluya. Saya ada sebuah lagu. Tadi saya coba nyanyikan. Bisa nggak ya lagu ini dari awal kita angkat pujiannya? Lagu tentang Thomas ini dari awal. Ingat kan? Sombong aku yang nyanyi. Pak Franky bisa bantu saya kali. Saudara, yuk saya jemput bangkit berdiri. Kita mau sama-sama perjamuan kudus, kita berdoa. Sebelum kita berdoa yuk kita angkat pujian ini. Pernah dengar gak lagu lama ini, lagu dari Kang Jeffrey Chandra. Saya angkat refnya ya, refnya mungkin lebih anu. Selalu ku pegang janjimu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku jauh dari-Mu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin berat langkah kakiku menjauh dari-Mu. Ya Aba, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa